Oke, selamat siang lagi teman-teman. Gue udah jangan tanya ini episode keberapa, gue udah lupa. Udah, pokoknya kita bikin aja deh. Hari ini gue sekarang kedatangan tamu yang juga cukup unik, yang pasti nggak banyak orang yang tahu, tapi sebenarnya tahu. Di depan gue ini ada Mas Wim. Wim apa sih belakangnya? Wim Berlinawan. Wim Berlinawan. Pokoknya sering dengarnya apa namanya Mas Wim. Mas Wim itulah gitu. Emang of course sidekick gue Robin Moran, the alien of the company. Kalau yang belum tahu ini Mas Wim ini, dia ini GM, General Manager-nya Bumi Langit, right? Ya, betul. Bumi Langit itu adalah sebuah company yang mempunyai beberapa IP yang mostly itu diambil dari komik-komik klasik. Betul. Ya, salah satunya adalah Gundala, si Asih, si Buta, Godam, and so on, right? Gue nggak tahu sih, in total berapa IP ya lu punya? Kurang lebih ada 1.300. No shit, man. 1.300. Iya. So, ini Bumi Langit punya 1.300 IP. Tapi kan gini, misalnya kayak Gundala, ya apa namanya, bapak ibunya, temennya itu tuh sebenarnya karakter yang masuk dalam universe IP juga. Oh, jadi itu- spin-off-nya Itu gitu. kalau mau di spin off kan bisa gitu. Menjadi IP sendiri. Iya. Oh, jadi di IP kan mereka Iya. juga. Jadi nggak hanya Gundala. Iya. Oh Dan, my God. dan misalnya kayak di dalam satu komik Gundala, let's say itu mungkin ada 15-20 karakter di situ. Ya itu IP itu ya belong ke kita. Karena di dalam komik itu emang udah nyambung. Damn, 1.300, man. Iya. Fuck. Universe-nya ada berapa itu? Ya lumayan luas sih. Karena kan kita cuman ada 2 genre ya. Kita ada genre superhero yang kalau dibilangnya patriot, ada genre pendekar atau warrior. Oh, oke. Udah kita dua genre itu aja gitu. Patriot dan pendekar berarti. Iya. Patriot tuh yang super-superan. Yang punya kekuatan super power lah. Pendekar tuh kayak Kalau pendekar ya cuman martial art aja gitu. Oh, Tapi mereka nggak punya kekuatan super power gitu. si Buta juga enggak ya? Si Buta tuh memang martial art aja Martial ya? art. Mandala juga ya? Iya, betul. Oh, oke. Tadi apa? Patriot dan pendekar. Iya. Dan namanya aja udah menjadiin IP sendiri tuh ya nggak? Iya. Patriot bisa buat partai ya nggak? Patriotisme. Nggak murah tapi itu. Nggak murah. Harus mahal. Iya dong, harus mahal. Nah, ini ngomongin IP dan mahal nih. Yang sebenarnya gue penasaran tuh ini sih Mas Wim. IP ini kan apa ya? Ini kayak aset kan, kayak investasi juga gitu. Jadi dia tuh sebuah produk yang ada value-nya gitu. Walaupun dia bentuknya istilah gue sih bentuknya adalah berupa gagasan, ya kan? Gagasan itu ya bisa gagasan patriot yang adalah nganu dan segala macam gitu, yang ada nilainya. Nah, berarti kan harusnya IP ini bisa dimonetize banget dong gitu kan, bisa dibisniskan gitu loh. Nah, dengan 1.300 IP itu yang gue juga baru tahu gitu, bisa dibilang jadi very easy to make money nggak sih dengan IP itu? Enggak juga sih, maksudnya kayaknya masing-masing IP itu punya proses dan path-nya sendiri-sendiri ya, jalannya sendiri-sendiri gitu. Kayak misalnya sebagai contoh kayak Gundala, mungkin secara brand IP dia udah lebih beken lah, udah lebih terkenal gitu ya. Okay. Tapi tetap aja kan generasi sekarang tuh banyak yang nggak tahu Gundala itu siapa dan apa gitu. Dibilang Gundala mungkin mirip ke Flash atau mirip ke apa segala macam. Nah, untuk bikin karakter ini lebih dikenal kan berarti mesti banyak bikin konten-konten kan. Betul. Nah ya, kita waktu itu memang reverse engineering aja sih. Gerbang paling masuk memang lebih gampang lewat mediumnya adalah lewat layar lebar. Gitu. Makanya Gundala pertama kali muncul ya. Jadi kita reintroduce lagi lah lewat layar lebar. Baru dari situ kita bikin komik yang namanya Movie Companion. Jadi komiknya itu emang ngebahas film dengan angle yang agak berbeda sedikit, tapi karakter dan universe-nya sama gitu. Baru dari situ nanti turunannya masuk kemana-mana tuh, merchandise, kayak games dan lain-lain, action figure, toys kayak gitu-gitu lah. Dan itu di Bumi Langit ada tim sendiri untuk
menggoreng konten-konten itu atau Ya kalau kalau di kita kan kita lebih banyak core-nya di tim yang mengkonsep dan nge-build IP-nya itu sendiri gitu. Baru habis itu nanti disambung sama divisi tim komik yang bikin komiknya gitu. kan enak banget ya, gue juga jadi kepikiran loh tiba-tiba ya, kayak misalnya sekarang kan teknologi AI udah gila ya, si Runway atau Sora itu atau Yeah. yang paling simpel si Pika itu kan. Ya, Ya karena kalian udah punya IP ini banyak, terus mau bikin konten, ya udah bikin akunnya Gundala 2025 gitu di TikTok gitu. Nanti dia Yeah. joget-joget atau dia ngomong tapi pakai AI. Maksud gue jadinya effort kita kalau zaman dulu kan, kita kan produk zaman dulu juga ya. Apa-apa harus produksi, apa-apa harus produksi ya kan. Jangan-jangan mungkin nanti ke depannya bisa gitu kali ya. bisa. Kita menulis si prompting itu dan segala Iya. macam bisa nge-build si IP Gundala misalnya kayak gitu, dan udah nanti hari-harinya ada kontennya si Gundala ngomong, tahukah Anda, tapi Gundala yang ngomong. Iya. Bisa. Lucu juga ya. Iya. Wow. Tapi kan itu konten ya seperti kemarin yang kita omongin tuh apa medium, right? Ya consumable content ya ada jatahnya per media gitu. Jadinya kalau kayak TikTok si Gundala tiba-tiba do a TikTok dance gitu, ya itu that is for that consumption. Oh, Orang oke. mau cerita yang lebih panjang mesti ke platform beda atau media beda gitu. And itu actually opens up a lot of opportunity. Gila, bisa dibilang limitless ya berarti ya. Well, you know, I Damn. mean, you were asking about limits. There is no limit. You are limiting yourself whenever apa. Mungkin with all this new media and platforms yang keluar, malah kita yang bingung gimana untuk manfaatin IP-IP ini gitu. Iya. Karena gue tadi kepikiran waktu dia bilang, oh ya ortunya si apa buta ya. Enggak, Gundala. Oh, Gundala. Iya. Gue langsung kepikiran, waduh, it would be funny to make a sitcom of the parents of a superhero. Iya, tau nggak namanya siapa? Apa? Pak Gun. Pak Gun apa Bu Gun? Pak Gundala. Nah terusnya si ini apa Gundala waktu kecil is like the naughtiest kid ever gitu. Jadi you try to control someone with lightning, nah terusnya lu kesambet gitu ya. Iya, megang listrik. Oh damn man, iya ya, gila ya. Maksudnya that a lot loh, 1300 tadi lu bilang. Iya. Shit man. Tapi ya imagine ya, ini kan ini base dari existing apa IP karakter ya. Maksudnya siapa aja juga bisa bikin IP karakter juga dari nol. Iya. Tapi kan berarti profilingnya juga kita harus tahu juga kan, mau create karakternya nih apa, siapa, umurnya berapa. Terus kita mau create karakter bapak-bapak, dia punya keahliannya apa nih? Punya keahlian karate atau jago nembak atau dia penulis buku gitu kan. Umurnya berapa? Terus dia tinggalnya di mana? Dulu mungkin kuliah atau nggak kuliah, atau dulu SMA atau nggak SMA. Building profile karakter ini yang nanti akan menentukan kan. Seperti biasa kayak bagian dari sebuah perjalanan cerita aja gitu kan. Oh, that's Gitu, interesting. gitu. Iya, itu. Jadinya, sorry, gue jadi penasaran. So, the character profile didesain tapi sama ya tim character buildernya Iya. di Bumi Langit. Iya. Yang nulis cerita berdasar karakter itu udah tim lain. Bisa tim lain, bisa tim yang sama. Karena kan gini, kalau karakternya base dari komik-komik yang udah dibikin tahun 60-70, ya kan kita adapt aja ya, kita ngikutin. Karena dulu kan Oh, komikusnya ya udah Iya, kita iya. bikin gambar komik kayak gitu. Tapi tim yang sekarang itu mungkin punya peluang untuk bukan merombak ya, tapi re-engineering aja gitu. Karakter ini nanti bisa jadi apa, bagaimana, segala macam. Dan yang relate dengan zaman sekarang juga Dan kali relate ya. dengan Oh, keren zaman juga sekarang ya. gitu Nice. kan. Ada beberapa komik origin Bumi Langit tuh yang memang kita restorasi. Jadi as iris saja gitu. Cuman kita scan, gambar kita bagusin, kita cetak ulang. Ada juga komik originnya itu kita gambar ulang. Nah, kalau kita gambar ulang, stylenya mau apa nih? Mau gayanya
US style yang gaya Marvel komik atau DC komik, atau mau gaya manga atau anime gitu. Seperti itu. Gayanya Frank Miller ya, Sin City. Dark Horse ya. Dark Iya, Horse. Dark Horse kayak gitu-gitu. Iya komik, aduh gila ya komik aja. Gue langsung overwhelmed gitu loh. Ini bisa dibikin apa? Langsung ikutan panik gitu. Itu udah semua udah selesai dibikin semua kayak. Enggak. Belum. Jadi masih on progress juga. Iya. 1300. Karena kan juga kita juga perlu waktu juga kan untuk ngedevelop komik segala macam gitu. Dan apa namanya, belum semua karakter kita bikin ulang komiknya gitu. Gitu. Challenge-nya apa? Selama proses ini dengan kalian mempunyai IP sebanyak itu, ini ada challenge-nya nggak sih? Like hari-harinya atau menjalani bulan-bulannya gitu ya? Like ternyata difficult juga gitu memonetize ini, nggak segampang yang gue bayangin misalnya kayak gitu, atau justru terlalu banyak tawaran tapi semuanya nggak berani yang value that IP gitu. Kadang-kadang semuanya datangnya bersamaan gitu. Maksudnya ada yang datang nyari peluang-peluang untuk menawarkan kerjasama. At the same time kita juga di sisi istilahnya frontliner untuk nyari opportunity gimana caranya generate revenue gitu kan. Generate revenue kan kalau dari IP karakter ini adalah through licensing atau partnership gitu. Ini juga challenge-nya macam-macam gitu. Kalau kita ketemu misalnya consumer brand atau apa, atau kita ketemu partners yang mau pakai karakter kita, itu cara nyari duitnya gampang-gampang susah gitu. Jadi nggak gampang menjentikan jari ini ya? Ya kadang-kadang it doesn't mean you have a good karakter atau good drawing terus people will like it, enggak juga gitu. I see. Karena kalau misalnya cuman gambarnya bagus tapi nggak relate sama audiensnya atau nggak relate sama brand, consumer brand gitu, apakah itu Unilever atau Indofood atau apa, ya udah berarti ya belum aja gitu. Nah, talking about the audience nih, berarti menurut lo kita kan tumbuh dari komik itu kan, waktu kita kecil kan kita ngalamin ya. Terus gitu yang kita ngalamin tuh begitu si DC, Dark Horse dan segala macam masuk Indonesia gitu kan, kita juga ngalamin dan ngelihat progresi si komik tuh seperti apa segala macam gitu. Nah pertanyaan gue tuh kayak audiens sekarang nih kan, gue udah mulai nggak ngikutin lah ya berarti gitu kan, udah mainannya udah lain lah. Terus dengan IP yang kalian punya itu plus dengan apa ya? Bukan the audience need sih, cuman like the characteristic of the market itself gitu. Sejauh apa sih sekarang maksudnya yang mereka harapin atau yang mereka demand tuh apa sama si IP nama karakter ini gitu? Sorry ini gua bisa macam-macam ya kayak gitu-gitu ya. Kadang-kadang kita bisa kasih ke audiens itu sesuatu yang bisa bikin mereka terinspire juga gitu kan. Ada juga yang emang purely nyari bentuk hiburan, ada yang nyari sebuah aspirasi. Macam-macam gitu kan. Kayak misalnya dulu gini deh, yang dulu sempat hits banget X-Men tuh sebelum ada filmnya. Dan pasti yang nempel di kita tuh yang cukup nempel sama kita tuh adalah Wolverine karena karakternya kan lumayan signifikan gitu kan. Jadi Wolverine tuh pasti gitu style rambutnya pas segala macam gitu. Nah sekarang tuh masih gitu nggak sih? Masih kalau ada karakter yang keren tuh langsung mau tuh langsung ngikutin gitu, langsung ngefans gitu, atau justru sekarang for some people, some segmented audience bisa kayak gitu. Ada tapi nggak aja. banyak. Nggak banyak. Nah sekarang tuh berarti lebih random kali atau? Ya lebih random aja, lebih kemana-mana aja gitu. Ya sekarang kan mungkin ada faktor orang mungkin bisa FOMO juga gitu. Ya, bisa jadi kan gitu. Mungkin ada sebuah ilustrasi, gambarnya biasa, orangnya ceking gitu. Tapi karena FOMO, karena tiba-tiba misalnya Robin suka banget, terus temannya Robin, apa tuh Bin gitu, keren ya karakternya ceking nih, lucu nih, gini-gini unik, bisa aja kan be anything juga gitu. Ya bener kayak ada karakter apa, one punch atau one hand, yang One Piece, bukan yang botak, kayak Superman itu jelek banget sih gambarnya emang, one hand punch, apa? One Punch Man, tuh dia tahu tuh, gue itu memang anak sekarang banget, itu hancur banget, cuman
karena gagasan sih, balik lagi gagasan itu Iya. emang ajaib banget, itu emang kesuperan dia tuh. One Punch tuh bisa menggetarkan dunia intinya pokoknya gitu. Makanya kita juga ngelihat apa ya, buat teman-teman yang punya konten kreatif, mungkin punya karakter, punya cerita, ya kadang-kadang ada aja gitu yang unik, yang liar gitu. Pas dilempar itu yang ternyata wah ini bagus nih gitu kan. Nah berarti IP ini sebenarnya kalau sekarang apakah dia sifatnya udah boleh apa ya, lebih dinamis gitu, atau dia strict? Misalnya IP misalnya ini bentuknya gelas ini adalah gelas ini, berarti IP-nya udah ini aja gitu. Enggak, sekarang harus lebih dinamis lah. Ini kalau bicara karakter ya, Iya. karakter atau illustration. Ya. Sekarang itu kalau lu punya sebuah karakter, terus lu mau ngembangin lebih jauh lagi, ya ini mesti bersedia di adjust lagi gitu. Dalam tanda kutip mesti bersedia diperkosa juga. Iya, iya. Karena nanti dia harus bisa menjelma jadi bagian-bagian yang lain gitu. Yang dibutuhkan juga Yang sama dibutuhkan. market. Misalnya karakter profile ini tadi misalnya apa ya, bapak-bapak gitu. Audiens kita mungkin dewasa gitu. Tapi karena karakter ini bagus, ya kita harus ngedesain karakter ini buat segmen anak-anak, remaja, kayak gitu-gitu. Berarti ini ya Bin, by law tuh tricky banget dong ya. Berarti bikin IP-nya, bikin apa istilahnya sih? Well, it's kind of like having a Bible for the character. Cuman Iya, emang harus kayak Bible gitu. apa kan now I understand kenapa karakter profile yang lebih penting daripada karakter design. Karena esensi dari karakternya mesti jelas biar itu nyatu sama relatable person Iya. itu. Nah, and then the treatment to that character Iya. itu mau like he said, anime style, manga, Dark Horse, DC, Marvel, kan semuanya unique drawing style. Tapi kan the essence of the character masih hidup. Mau desain karakter character illustration desainnya bisa diplesetin sekreatif apapun gitu. Itu berarti yang lumayan krusial kan, berarti kan hukumnya kan, untuk supaya ini nggak diabuse sama orang. So I mean Ya itu emang harus diregister juga. Iya kan? Iya. Semuanya kan berarti Iya, kemungkinan. Damn. so I'm I'm a sucker for Batman. So Batman tuh ada Batman Ninja. Oh iya ya. Itu gila, So itu keren another, banget, nah kan? itu IP sendiri atau termasuk IP-nya Batman? So it's basically DC's IP kan, tapi mereka mau explore. Kalau aku nggak inget kalau si animatornya mau explore Oke. atau menawarkan ke animator itu karena mereka fans sama animator itu untuk why don't you give it a shot? Kan ada yang steampunk, ada yang ninja, ada yang tuh gila. Emang keren banget sih. The exploration is so awesome. Iya. Nah, ini berarti kayak mirip kayak Wolverine yang X-Men klasik yang bajunya kuning, terus Wolverine yang apa, terus yang Logan tuh kan yang orang biasa banget. Itu kayak gitu ya maksudnya ya? Iya. Gue baru tahu gue. Dia di kita itu salah satu yang bisa macam-macam itu ya salah satunya di karakter Gundala. Gitu. Dia ada banyak varian lah. Ada varian yang dari movie, dari cinematic universe, ada varian yang emang khusus klasik gitu. Yang celana dalamnya masih di luar. Iya, gitu. Tapi itu dari situ ada pengembangan lagi. Dan Gundala itu juga salah satu case study yang ekosistemnya dia full tuh. Maksudnya dari layar lebar, komik, merchandise, toys, terus ada games juga. Jadi itu dia lumayan 360 lah gitu. Wow. Gundala pegawai PLN itu bisa juga. Dan dia juga ada Gundala yang khusus anak-anak juga, yang buat kids gitu, berupa animation gitu. So, with still same ideas gitu, dengan sayap gitu, tapi buat anak-anak. Buat anak-anak. Ini menurut gue kalau yang mau yang lebih postmodernism gitu, pegawai PLN. Jadi orangnya orang biasa banget.
But that won't be valid because he's self-generating electricity. PLN will be out of business Justru loh. itu dia digaji, karena digaji dia megang kabel di PLN menjadi sumber listrik satu kompleks. Kasihan banget. Tapi emang gini, jadi ide-ide ini emang udah berjalan lama lah. Apa ya, Gundala, listrik, power generator, PLN atau apa gitu. Cuman di sini kita juga berhati-hati juga ya. Jangan sampai positioningnya Gundala ini jadi apa ya? Bukan disoriented ya, tapi degrading posisinya dia yang sebenarnya udah di atas ini. Yeah. Kalau tiba-tiba dia masuk yang bos akinya habis nih, gitu. Panggil gitu. It's not like that juga gitu. Malah itu jadi degrading gitu kan. Tapi ya kita juga berhati-hati juga kan untuk positioning ini jangan sampai nanti jadi bikin multiple interpretation juga gitu. Gila, profiling itu berarti susah banget ya. Ya, Lumayan kayak tricky gitu. ya? Maksudnya Karena emang- kita juga nggak tahu juga pada saat bikin profiling ini ke depannya perlunya gimana atau apa segala macem gitu kan. Jadi tuh keep growing Keep lagi. growing aja Oh, gitu. gitu. Makanya tadi gue bilang it's always good gitu kan, punya barang bagus gitu ya, gambar bagus, tulisan bagus atau tempat bagus gitu ya sebagai IP gitu. Tapi nanti cara monetize-nya ya itu ada another challenge lagi gitu kan. There should be someone yang emang bisa nyari business opportunity dari area-area kayak gitu. Iya. Of course anybody yang punya business intuition dia bisa pick up tuh gitu. Misalnya, lu kemarin bikin mie ayam, sini deh gue jualin nih, gue yakin nih bisa jadi premium, atau gue yakin bisa bikin 100 outlet gitu. Mie ayam Gundala gitu namanya. Iya, bisa gitu. Oh wow, keren. Nah, terus ini kan, ya ini karena gue awam banget ya. Ini kan yang hanya gue tahu itu media entertainment itu adalah audiovisual, ya kan. Itu bisa film, bisa animasi gitu kan. Terus komik yang gue tahu gitu kan. Gue nggak tahu tuh apakah Bumi Langit pernah bikin semacam kayak Sanggara Cerita itu yang audio based doang gitu atau Pernah, tapi baru satu karakter, oh iya audio series. udah pernah ditayangin gitu. Udah Namanya apa? Namanya Virgo and the Sparklings Oh wow, Si Virgo Virgo, and the ya. Sparkling di Spotify ada. di Noise. Noise namanya. Platformnya namanya Noise. Noise. Why not Spotify? Spotify mereka punya cara yang berbeda ya untuk audisi konten-konten yang sangat IP ini gitu. Oh, Gitu. oke. Ini namanya Noise ya. Ya, Apa namanya? Virgo and the Sparklings. and the Sparkling. Itu berapa episode? Gue lupa ya, 8 atau 10 gitu. How's the impact maksudnya dengan Ya audience? oke lah gitu. Wow. Terus ya kita juga bikin audio podcast di YouTube juga untuk karakter-karakter lain gitu. Audio podcast. Di YouTube, Wow. Tira salah satunya. Keren kok, nggak pernah nyampe ke gue ininya informasi-informasi itu ya. Maksudnya Mungkin mailbox lu penuh. nggak bisa di timeline gue gitu loh, di Instagram gitu. Biasanya kan suka nyangkut-nyangkut tuh. Iya. You're out of their demographic. Kayak, oh iya, I'm too old for this shit man. Iya. Male above 50, Forget it. not a pervert. Oh iya. Menarik. Yang pernah apa ya? Atau yang kepengen kalian develop gitu, yang alternatif medium gitu yang pengen kalian kembangin atau kepikiran gitu ya, atau yang masih susah gitu, pernah nggak itu? Atau udah ada belum? Kayaknya hampir rata-rata udah kita Cobain explore semua. ya. Ya mungkin kalau teknologi baru itu yang kita masih belajar juga sih. Ya dengan Web3, blockchain, Blockchain, right, ya. of course. NFT gitu. Kita masih belajar. Kita udah lihat banyak banget peluang di situ. Terus ada teman-teman dari company IP yang lain yang juga udah masuk ke situ gitu. Cuman ya kita masih belajar lah. Ya. Kira-kira ininya gimana segala macam gitu. Itu yang gila tuh kayak misalnya kalau nggak salah Runway apa Sora ya? Kayaknya Runway deh yang AI based video generator itu. Jadi demonya tuh kan biasa orang nge-shoot dirinya sendiri, dia ngomong, udah gitu di replace dengan reference yang dia ngasih gitu kan. Itu udah segampang itu sih menurut gue. Iya. Kayak deepfake gitu ya. Ya semacam defect, cuman ini like the whole environment, orang semua segala macam Yeah. ganti, cuman pergerakan sama mulut dan suaranya tetap dia gitu. Iya.
Jadi kan ibaratnya ya gua nggak tahu segampang apa ya, cuman it's like apa istilah kita tuh one push button gitu, one push button tuh dan bisa jadi gitu kan. Ya, tapi gua rasa sih kayaknya balik lagi tergantung ke konsep sama ceritanya juga kan. Ya no matter what gitu, mau AI promptingnya sebagus apapun, ya kalau begitu-begitu aja ya cuman selewat ininya just another content betul. aja gitu. Betul. I mean ya kita tahu gitu kan, bisa syuting pakai equipment yang bagus banget, tapi kalau ceritanya biasa aja, akhirnya akan tersaingin sama orang yang cuma syuting pakai handphone, tapi punya konsep yang lebih kuat gitu kan. Betul. Oke, gitu. Menarik. Gila lu, gua masih langsung ikutan panik men, ada 1.300 IP. Gua mau loh bantuin bikinin profiling. Profile-nya. Ya, I like that. Kalau dulu zaman gue masih seneng bikin skrip kan, gue paling lama bikin background karakternya dulu. Panjang sendiri gitu. Ini kita belum bicara teman-teman lain yang punya banyak IP juga ya, atau mungkin yang punya IP cuman berdasarkan cerita rakyat kali. Oh, ini di luar bumi langit maksudnya? Iya, di luar bumi langit. Tuh, gue belum kebayang sih. Yang punya cerita personal atau apa segala macam. Jadi ya ini unlimited banget gitu kan. Sebenarnya kita tuh aset tuh gila ya sebenarnya, bisa kita kembangin ya. Oke, menurut lo challenge-nya apa sih? Maksudnya gini, oke lah kalau kita ngomong film tuh, ya gue juga harus ngakuin tricky lah ya. Tricky dalam arti yang mau segila apa dan seberani apa, kita bisa mengconvince investor gitu untuk ngasih dananya gitu kan, untuk kita bikin produksinya gitu. Kan kalau misalnya gini, kalau secara konsepnya kan sebenarnya dengan banyaknya IP ini tuh kemungkinan yang bisa kita bikin kan banyak banget. Cuman ternyata kan ya gue sering dengar cerita juga dari lo bahwa ya nggak segampang itu juga gitu loh. Menurut lo apa nih yang harus kita benahin gitu, yang harus kita benerin atau yang harus kita jalanin malah gitu, supaya ibaratnya lo punya IP ini, gue ada 1.300 nih, oke kita utilize yuk 5, kita bikin ini segala macam dan bisa jadi kayak gitu. It really depends ya, karena once lo mau ngelihat business opportunity-nya sebesar apa, ya we need to understand our audience juga gitu kan. It's the same thing kayak filmmaker gitu. They create movie, tapi the movie itself harus bisa mewakili dan related ke audiensnya juga gitu. Kalau nggak relate, ya nobody will watch the movie anyway gitu kan. Ini juga sama kurang lebih gitu. Kita harus tahu marketnya seperti apa dan apa yang mau kita bikin gitu. Apa kita mau bikin short film, atau kita mau bikin lagu, atau kita mau bikin komik atau novel kayak gitu-gitu. Nah di luar itu memang ada berhubungan sama yang bisa dibilang pemerintah, apakah are they supporting this creative content atau IP industri ini atau bagaimana gitu kan. Pemerintah, why pemerintah? Karena kan mungkin akan ngebantu juga kan secara exposure gitu kan, bukan infrastrukturnya ya, tapi ya the same thing lah. Kalau film juga nggak disupport sama government, buktinya film bisa berdiri sendiri juga gitu kan. Industri musik ya orang bikin lagu, bikin band nggak hits ya pemerintah kan juga ada dan tiada lah kayak gitu. Nah kan kalau di ingat zaman kita di agency advertising tuh ada yang namanya apa? Yang kita ngetes market tuh FNB, kok FNB sih? Ini FGD. Iya FGD. Iya. Nah itu kalau gue nggak tahu sih kalau bentukan sekarang apa FGD itu masih sama formatnya gitu kan, atau jangan-jangan dengan ada sebuah medium atau beberapa platform yang bisa berinteraksi dua arah gitu, dari creator sama dari audiensnya gitu kan, apakah itu membantu? Iya. Sebenarnya membantu sih, karena FGD sama research itu kan sebenarnya untuk mapping the condition lah, untuk getting insight gitu kan. Tapi that doesn't mean indication dari sana akan ngerubah direction apa yang kita buat gitu kan. Maksudnya cuma ada dua kan, either kita adapt following the market, atau kita bikin sendiri sesuatu
yang gimana marketnya akan terbentuk sendiri gitu, atau half gitu. Tapi kan untuk tahu di poin mana untuk decide ini mau ngikut yang ini atau yang itu atau Iya. apa, itu kan akan ada tahapan lain lagi gitu. Nah itu sulit melakukan itu. Ya of course. Waktu ya. Ya. Atau kacing-kacing. Waktu pasti. Oh, waktu. Waktu sama duit. Oke. Oh wow, ternyata itu ya. Iya. Jadi sosial media tuh bukan nggak membantu, kurang presisi. Misal lo mendapat data itu. Misalnya gini deh, sesimpel ini pemikiran tolol gue ya. Kalian pengen tahu, oke, kita mendevelop Gundala misalnya gitu ya. Karena paling gampang Gundala kan, karena semua orang tahu Gundala. Tapi kita pengen tahu nih, audiens pengennya Gundala yang celana dalamnya di luar apa celana dalamnya di dalam. Jadi supaya nggak salah nih, gitu kan. Berarti kan itu kayak sistem voting di sosial media gitu. Nah, apakah bisa disimplify seperti itu atau menurutnya emang sebenarnya jauh lebih kompleks untuk Ya mungkin tahu? bisa dibilang lebih kompleks. Ya of course kalau nanya pendapat orang ya orang akan bilang gitu. Responder akan bilang mungkin 70% lebih yang ini, 30% yang ini, kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kan balik lagi ke kita yang nge-build karakternya, yang nge-build IP-nya, ya kita mau ngikutin yang mana gitu kan. Iya. Seperti itu. Soalnya yang kreatornya malah pengennya nggak pakai celana gitu ya. Bisa jadi. Iya. Oh, mereka minta pakai celana gitu ya. Bisa juga emang kita udah punya sebuah brand guideline gitu ya. Karakter ini pokoknya ya udah yang modern, celana dalamnya nggak di luar, bajunya mungkin lebih kayak armor suit atau whatever itu. Ini basicnya kayak gini. Tapi kalau kita mau kolaborasi atau pekerjaan project-project yang lain, ini masih bisa adjustable gitu. Bisa aja dibikin kayak Gue gitu. penasaran, maksudnya gue juga jadi ikutan penasaran. Pasti ada caranya in such a way mempercepat proses itu ya. Kalau zaman dulu mungkin atau yang cara lama atau konservatif tuh ya pasti butuh waktu. Makanya tadi gue ya juga sih, maksudnya logikanya memang ada FGD gelombang pertama, nanti kan ada hasilnya, nanti kesimpulan gimana dibikin lagi batch kedua gitu kan, layer jadi ada proses dan pasti itu kan butuh waktu dan pastinya jadinya butuh waktu sama duit. Cuman ya jangan-jangan nggak tahu, gue sih cukup penasaran. Ya mungkin memang harus studi bareng sih. Jangan-jangan memang ada cara lain yang bisa mempercepat proses itu gitu. Kayak nggak tahu, somehow gue berpikir kayak ya gue kan ya mungkin kadang-kadang terlalu disimplify ya pemikiran gue ya. Jadi kayak jangan-jangan dengan sosial media aja pun itu sebenarnya bisa kita bikin swarm informations gitu yang bisa di grab sama banyak target market yang gitu dibutuhkan, tapi nanti tinggal dikumpulin misalnya kayak gitu. Cuman memang harus didesain sih. Cuman gue mikir kalau misalnya dengan cara konservatif sih pasti lumayan lama sih sama duit sih gitu. Well, kalau denger kayak gitu, what if kita manfaatin semua all these tools, right? These media platforms dan lain-lain untuk kayak iterasi. It's iterations of kita ngeluarin sesuatu untuk nge-gauge gitu. Persis kayak yang tadi dibilang sama Wim bahwa alright, ini kita tes dulu. Nah, terusnya ada data points kan. Data points itu nge-guide kita untuk bikin decision yang lebih baik. Oke. Hopefully. Nah, terusnya or make a decision, right? Kita modif to Gundala 1.2 gitu. And then data points-nya semuanya 70% negatif. Kita kan bisa koreksi langsung. Dan ini of course it takes time and money, cuman if there was that opportunity to be having a conversation with your audience, itu malah mempersiapkan kita untuk bikin produk yang lebih baik untuk disajikan untuk penonton or the consumer gitu. Enak banget kok. Iya, karena kan itu sebenarnya gini ya, it takes a lot of division juga kan untuk supporting this IP brand karakter juga kan. You need to have a division to read the data, ya kan, analyze
terus insight-nya apa segala macam, kasih masukan ke tim kreatif. Terus tapi nanti kan juga mesti bicara juga sama tim marketing juga gitu. Dari tim marketing nanti juga mesti bicara how to do the PR juga kan. How you generate the communication juga gitu. Part of your marketing plan, communication plan. How you generate the narration gitu. What sort of perspective you want your audience to feel gitu, to hear gitu, to sense it gitu kan. Jadi there's a lot of stage gitu kan yang untuk menjadikan IP karakter ini bisa jadi sesuatu yang sukses juga gitu. Dan establish gitu kan. Dan establish gitu. Ada juga yang mungkin nggak pakai apa-apa, laku-laku aja gitu. Justru yang semuanya udah di-prepare banget, dipikirin A sampai Z, ternyata is not doing anything juga. Bisa jadi kayak gitu. Nah, lu pernah nyoba lihat Marvel nggak? Gimana mereka cara bekerjanya? It's different. Itu international market gitu. Itu another planet tuh ya. Iya, another planet gitu. Tapi itu seganas itu juga, maksudnya ganas banget tuh kayak. Iya, tapi memanage. gini loh, maksudnya kalau di luar negeri, as we all know, kayaknya art form, culture form, visual form itu it's more acceptable Oke. di sana. To the market maksudnya. Iya, to the market. In compare in here gitu. Oke. Gitu. Jadi di sini pasti agak susah-susah gampang gitu. What do you mean by that? Gue jadi It's ini ya. Gue penasaran. Mungkin ya orang profiling orang di sana lebih apresiatif aja sih sama bentuk visual form atau art form. Oh, oke. I get it. It's like persepsi orang terhadap animasi atau komik, atau gambar, atau itu, painting. So the brain Paham. di sini brainnya adalah itu untuk anak-anak titik gitu. Iya, paham. Sangat niche jadinya kan marketnya juga kan, kalaupun ada gitu. Ini cultural aja. It's an cultural aja. oversimplification of Yeah. the idea gitu. The way people, caranya orang mengapresiate sama caranya orang Indonesia appreciate, caranya berbeda aja gitu kan. Mungkin kalau kita nonton band di sebuah kafe kecil, kalau di sini ya tepuk tangan gitu. Yeah. Tapi mungkin kalau di luar negeri ya tepuk tangannya gimana Yeah, gitu. yeah. Tapi it doesn't mean tepuk tangannya biasa dia nggak appreciate. Iya, memang gitu gayanya caranya. gitu Iya. aja gitu kan. Gue baru ngeh itu komik Carok, by the way, Torik baru pass away ya. Iya. Kemarin. Torik baru meninggal. Al-Fatihah buat Torik. Iya. Torik itu kan yang bikin komik Carok, kalau lo pernah dengar. Jadi dia Indonesian komik yang hits banget. Iya. Dan baru nomor 3 ya bikin biasalah anak seni rupa lah. Tapi amazing lah. Maksudnya secara konsep dia bikin tuh benar-benar Marvel banget, tapi tentang preman Madura. Wow. Cuman jadi superhero gitu kan. Dan itu ya di antara kalangan anak seni rupa zaman dulu sih ya hits banget lah ya. Cuman memang itu jadi kayak pergerakan underground gitu loh. Jadi kayak cult gitu. Jadi nggak semua orang tahu juga gitu. Maksudnya gue jadi ngeh gitu yang ya memang relate-nya dengan cultural things kali ya. Jadi kayak the way orang-orang melihat komik itu ya komik tuh kayak bentukan baru gitu, bukan hal yang bisa menjadi keseharian dan seperti itu gitu. Nah, gue malah jadi kepikirannya. Nah, mungkin nggak atau pernah nggak lo nyoba si 1300 IP ini? Oh my god. Itu justru dibalik. Jadi dibalik itu adalah lo jajakannya di market luar justru. Pernah nggak kepikiran itu? Maksudnya dengan tadi lu bilang di sana tuh lebih apresiatif dan lebih nerima lebih mudah dalam tanda kutip karena mereka terbiasa dengan medium-medium itu komik apa segala macam sampai ke game ibarat gitu kan. So, actually, yeah, that's a good idea. Question, pernahkah ini semua IP, sajian IP yang memungkinkan dibawa ke sebuah Comic Con? Di luar. Oh, kalau di luar mungkin belum ya. Di luar belum. Tapi gini, kalau komik yang jadi bukan kita aiming untuk publish di luar gitu. Jadi kita ada komik Virgo and the Sparklings itu tayang di Line Webtoon. Sukses, terus sama fans worldwide itu ditranslate ke 33 bahasa. Wow. Jadi bukan kita yang translate gitu.
Jadi ada bahasa Arab, Spanish, Jepang, apa segala macam. Tapi itu originalnya kan cerita Indonesia kan? Cerita Indonesia. Wow. Jadi ya itu proof bahwa ternyata Ada IP audience. karakter sama cerita ya buat pasar internasional ya mereka juga bisa relate juga gitu, bisa enjoy juga gitu. Wah, ini mah tinggal nunggu hari aja sih kayaknya Wim nih. Gitu. Like, excuse me, yeah, I have this 1,300 characters. Which one do you want? Dan ini kan apa namanya, proses bikin komik Virgo ini juga ya gampang-gampang susah juga gitu. Jadi dulu Yan Mintaraga sempat bikin karakter ini di tahun 72, ya tayangnya cuman 1 tahun itu doang gitu Komiknya maksudnya? komiknya. Oke. Terus kita lagi open pitch waktu itu dari Line Webtoon, ya udah mereka bilang dari Bumi Langit mau ada pakai karakter apa. Jadi ya tim internal akhirnya coba cari karakter mana yang kira-kira bisa dijadiin proposal buat maju ke Line Webtoon gitu. Jadi ya Virgo di pick up, terus dimasukin ke konsep girls band SMA, bikin ceritanya drama romance atau punya superpower, dibungkus dari sebuah pitch deck, ya udah present ke Line Webtoon Korea. Waktu itu yang Line Webtoon itu yang animasi. Line Webtoon tuh platform, Oh, platform. Tapi ya, yang platform komik. yang dikasih itu filmnya apa animasinya? Ya, komiknya yang kita kasih. Oh, komiknya. Oke. Iya. Kan taruh filmnya jadi kan dibikin kan? Iya, filmnya ada. Oke. Iya. Yang tapi buat lokal kan di sini Iya, kan? iya. Oh, oke. Gila, yang komiknya aja tuh sehits itu ya. Iya. Right, pasti bisa banget sih. Damn, man. Dan sekarang juga lagi in progress sama HB Entertainment Korea buat drama seriesnya di sana. Jadi itu nanti semuanya ya sutradara Korea, artis Korea, Virgo lagi. Virgo. In comic form. Drama series, film, Live Wow. action. live action. Wow. Ya, Keren. gitu. Ya, memang jangan-jangan harus gitu dulu kali ya. Biasa kan gitu ya. Kita harus ngumpanin dulu keluar, Iya. baru yang sini ya reaktif. Loh, gue juga mau nih. Ternyata menguntungkan gitu kan. Tapi Oh. ya perjalanan ke sana juga nggak gampang ya. Maksudnya kita sendiri juga ada peluang ketemu pihak dari sana, ya pede sih pede aja gitu kan. Tapi kan karakter Virgo ini juga beda sama karakter Gundala atau Iya. si buta dari Gua Hantu gitu. Iya. Ya udah, jadi ya emang kayaknya akhirnya setiap karakter ini menemukan aja gitu Ya paham maksud lo. tempat-tempat yang sebagaimana mestinya gitu. Iya. Ya mungkin jangan-jangan si buta itu lakunya Vietnam, Bangkok gitu. Karena kan kurang lebih sama tuh. Atau internasional. Atau internasional Iya, juga kan. kita belum tahu juga. Iya. Nice. Well, then, kita ngelihat interpretasi itu with our character, nah terusnya, we can do that. No, we can't. Iya. Kalau prosesnya aja udah kayak gini dan mereka yang pihak luar aja sabar untuk mengerti, untuk develop dan lain-lain sebelum eksekusi. Kalau kita kan ngelihat sesuatu langsung mau besok, Iya betul sih. Iya. right? Delivery mesti besok, and it's like we just started today. Hello. We just find the ideas. Nah itu yang waktu yang lu bilang kalian persiapkan deck segala macam buat mempresentasikan si Virgo itu tuh prosesnya berapa lama tuh sampai mereka bilang oke gue mau nih gitu. Si webtoon itu. Ya nggak nyampe setahun tapi juga nggak sebulan juga. Oke. Memang harus iya sih ya. Tim lo banyak yang mendevelop itu. Maksudnya di departemen itu tuh orangnya cukup gitu. Oh iya cukup. Tapi maksudnya kan beda-beda ya. Maksudnya kayak di Line Webtoon itu gambarnya Virgo itu kan sangat manga banget itu. Dan kita masukin juga karakter lain. Ada karakter Gundala, ada Aquanus, ada Sri Asih gitu. Tapi emang yang megang saat ini cuma Virgo Yang doang hits gitu. itu. Ini menarik untuk jadi bahan studi sih, gue jadi penasaran sih. Jadi ya kayaknya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan juga gitu. Atau jangan-jangan memang tiap IP atau karakter ini nih ya mewakili waktu kali ya atau tren.
Nanti next ada tren apa, nanti yang naik nanti biasanya siapa. Tapi Bisa keren macam-macam sih. sih, Iya, kadang-kadang kita nggak bisa anticipate juga itu sih. juga Iya. makanya keren banget sih. Tapi kan kalau buat ranah kreatif ya kita nggak bisa berhenti berkreasi gitu, karena jangan bikin ini nih, kayaknya nggak ada marketnya nih, kan nggak bisa gitu juga. Iya, Ya iya. bikin aja gitu kan. Well, that was actually a thing that I was thinking about. Okay, kalau ada sesuatu yang if we are not willing to experiment, then the behavior won't change juga kan. Seandainya we grew up with Super Mario. Iya. Now Mario Brothers is a cultural phenomenon. Oh, udah sampai begitu. Cultural phenomenon udah There's begitu. a Nintendo museum. Oh wow. Yeah. So yang dulunya karakter kayak Snoopy by Charles Schulz gitu, yang bisa menjadi something that is a cartoon character that we all relate gitu. Geseran yang dulunya gambaran dari komikus. Nah, sekarang malah terbaliknya, karakter video game yang menjadi icon that turns into you look at Mario Brothers yang utama, Super Mario Bros. Yeah. Kan itu pixel art. 8 bit nih. Ya, 8-bit pixel art. Yeah. We don't see Mario with a nose and a plumber. Apa seperti yang di kartun animasi yang beberapa tahun yang lalu. Oke. Right? That's a development. Iya, Right? iya, iya. And film itu laku karena kita main Nintendo in the 80s. Iya. Right? So if Shigeru Miyamoto did not create Super Mario at that time, which is berapa 20-30 tahun yang lalu, Super Mario wouldn't be as laku sekarang I see. as an animation. Kayaknya gue langsung ada ide gitu. Bikin chatbot anggota Virgo. Tuh laki-laki pervert tuh pasti langsung download. Gila, bisa kemana-mana ya. Well, let's not talk about chatbots because kayaknya ada fenomena juga itu kan, that I've given up on humans, so I have a chatbot girlfriend, boyfriend, Iya. it, they, them, whatever. Yes. Gue bisa kebayang itu tiap hari, berarti kalian itu di kantor ya kerja terus ya. Enggak, kita tidur aja. Santai. Ngapain 1.300 bikin profiling, belum satu aja bisa ngembanginnya kemana-mana gitu kan. Gue ngebayangin kayak tetangganya bapaknya Gundala gitu. Iya. Yang bisa, damn man, itu gue ngebayangin gue kerja di sana, misal gue jadi pegawai di sana aja mungkin nggak kelar-kelar kali gue. Tapi kan Ini kadang-kadang terus. gini, kita ngelihatnya, lucu nih bikin ini nih, kita bisa bikin karakter A, B, C, nanti peluang bisnisnya bisa ini gitu. Tapi kan ini kalau ditarik lebih luas lagi, kadang-kadang, wah kenapa kita punyanya cuma 5 karakter ya, kenapa cuma punyanya 1.300, yang mestinya kita punyanya 100.000 nih, sebagai katalog gitu. Ngerti ya? Jadi harus berpikir yang lebih besar lagi, untuk berbuat lebih banyak lagi gitu. Karena kan kadang-kadang di bisnis ini juga, apapun itu, ya of course lah, you need capital juga gitu. Tapi strategically, if you don't have capital, there's a lot of way juga gitu buat bikin sesuatu itu jadi yang wow gitu kan. Iya. Ada caranya juga gitu. Kayak lu cerita skripnya Avenger dari tahun berapa? Avengers. Yang sampai skripnya Endgame itu lu bilang tahun berapa tuh udah selesai? Oh, mereka udah pikirin, pokoknya 2000-an apa? oh god, kalau udah ngomongin itu sih, pokoknya they figured out the universe and the general plan of the story arc of Marvel phases, kita bisa bilang ya. Tapi emang mereka udah tahu bahwa their ultimate enemy in that first itu movement is Thanos. Emang udah kepikir sejauh itu. Karena itu kan ceritanya mereka bikin Iron Man dulu. Nah, terusnya dan itu ada kan berapa tahun sebelumnya udah jadi kan? ya, so Iron Man dulu disisipin si Nick Fury. Nah, terusnya si siapa? Hulk disisipin Nick Fury. Si Thor disisipin. Oh. And then kulminasinya adalah waktu di Avengers. I see. And apa kan ada haur-haurnya si Thanos di apa? Anjing, kok gak sadar lo gue. That's right. And bentuknya Thanos character design
itu mereka belum, gue yakin mereka belum pilih si who's that guy, Brody. Iya, iya. Ya, Masih belum beda. ya, mukanya si Thanos tuh di Avengers 1 at the credits, mukanya tuh nggak beda sama what you see in Endgame. Kita harus nonton lagi nih, sialan. Itu by design udah diinin, pikirin. Yeah, but you know, and that's the great thing about animation kan. The base character design akan selalu itu, tapi likedness-nya bisa dimodif. Ya, if you look at Hulk udah diinterpretasi 3 kali in live action. Yeah. Yang Eric Bana version, Yeah. the Ed Norton version, Yeah. and the Mark Ruffalo version. Mark Ruffalo version, tiap iterasi kita ngeliatin dia di dunia itu, mukanya tambah mendekati Mark Ruffalo. Iya, sampai betul. Iya, benar-benar. waktu di Endgame yang he's Hulk all the time. Iya. Aduh gila ya, keren banget ya. Atau nggak tahu, somehow untuk gue menyenangkan banget sih bidang itu. It's fun. Iya. Ya kayak ngeliat universe-nya Harry Potter juga kan. That's true. Wah itu aja gue nggak kelar tuh gue. Iya. Apa aja. Hobbit, god Iya. damn it. Right. Duh, semoga ya bisa kita kembangin jadi apapun itu namanya. Gitu. Karena untuk gue gini, akhirnya gue bisa ketemu sama orang nih yang mainannya udah di situ gitu, lagi mau ngurusin IP aja. Iya. Karena selama ini tuh banyak juga orang yang illiterate tentang IP gitu untuk Iya. gue. Sayang lah gitu, maksud gue. Aduh, masa sih kita harus kerja sampai keringat darah terus gitu ya. Sementara yang lu ciptain dengan relax itu bisa jadi aset lu gitu loh. Dan itu sebenarnya bisa kita jual gitu ke banyak format sebenarnya. Banyak banget. Betul. Kan mau mulai dari sebuah skrip buat film bisa, Iya. ya kan, novel juga bisa, atau ya komik gitu Iya. kan, atau ya mungkin bisa aja nggak sengaja cuman kepikiran bikin beberapa karakter tapi belum dijadiin skrip gitu. Iya. Bisa start dari mana aja, or even start dari bisnis makanan. Iya. Itu ya kan IP ini juga bisa brand juga, IP brand gitu. Iya. You can start anywhere gitu. Lo mungkin punya cerita sukses, nyokap bikin lupis paling enak, tapi background story-nya apa? That's idea yang bisa jadi IP juga gitu. It's storytelling juga kan, ujung-ujungnya gitu. Oke. Ini pengen lebih panjang lagi ngobrol sih, cuman kita udah hits 51 menit lagi again. Iya. Damn it. Sambung lagi. Oh iya, Harus pastilah. sambung. Gue pengen tahu responnya penonton, audience gitu tentang ini. Misal ada yang mau nanya silahkan ditanyain. Kalau misal mau lanjut, pasti kita akan menelpon Siap. Mas Wim lagi. Siap. Oke, thank you ya. Thank you guys.